Oke teman-teman, nama Bahar bin Smith kayaknya udah nggak asing lagi ya sama yang namanya kontroversi. Nah, kali ini dia kesandung masalah hukum lagi. Tapi tuduhannya ini beda. Ada dugaan penganiayaan yang serius yang bikin dia masuk ke ranah pidana. Jadi pertanyaannya, Bahar Smith jadi tersangka lagi nih. Emang apa sih yang sebenarnya terjadi? Kok bisa sebuah insiden di acara ceramah, ujung-ujungnya malah jadi status tersangka? Nah yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, pertama-tama buat ngerti kasus ini kita harus lihat dulu siapa aja sih yang terlibat dan dari mana semua ini mulainya. Ini bukan sekedar cekcok biasa loh, soalnya kejadiannya itu pas di tengah-tengah acara keagamaan yang rame. Nah, di pusat ceritanya ini ada dua pihak utama. Tentu saja Bahar bin Smith dan lawannya adalah seorang anggota Banser. Momen kuncinya ini terjadi di sebuah acara ceramah. Disinilah sebuah interaksi yang harusnya biasa aja, diduga malah jadi tindak kekerasan. Perjalanan dari sebuah insiden sampai jadi berita nasional itu, ya nggak terjadi dalam semalam. Prosesnya panjang. Coba deh kita lihat urutan kejadiannya, biar kita paham gimana kasus ini bisa sampai sejauh ini. Oke, semua ini mulainya di bulan September 2025. Jadi, menurut laporan polisi, ceritanya ada seorang anggota Banser yang diduga dianiaya pas lagi coba salaman sama Bahar Smith di tengah acara. Nah, momen inilah yang jadi pemicu dari semua proses hukum yang kita lihat sekarang. Yang menarik, proses hukumnya ini kelihatannya agak lambat ya. Setelah laporan masuk di bulan September, polisi baru benar-benar mulai penyelidikan tuh di akhir tahun dengan meriksa saksi-saksi. Terus masuk awal 2026, baru deh Bahar Smith dipanggil. Nah, puncaknya itu tanggal 1 Februari, waktu polisi akhirnya ngerasa punya cukup bukti buat naikin statusnya jadi tersangka. Penting buat dicatat ya, penetapan status tersangka ini bukan berarti ceritanya selesai. Justru ini adalah awal dari babak baru yang lebih serius. Artinya apa? Artinya kasus ini resmi naik kelas dari tahap penyelidikan awal sekarang masuk ke penyidikan pidana. Nah, kita sering banget kan dengar kata tersangka. Tapi apa sih artinya secara hukum? Apa dengan jadi tersangka, Bahar Smith itu udah pasti bersalah? Jawabannya nggak sesimpel itu teman-teman. Coba perhatiin deh dua frasa kunci di sini. Patut diduga, dan bukti permulaan yang cukup. Maksudnya apa? Maksudnya polisi itu yakin mereka udah punya dasar awal yang kuat buat mencurigai seseorang. Tapi ingat ya, ini sama sekali bukan vonis pengadilan. Anggap aja ini kayak lampu hijau buat penyidik, buat gali kasusnya lebih dalam lagi. Jadi kesimpulannya gimana? Sederhananya gini, proses hukumnya ini baru aja mulai. Perjalanannya masih panjang banget buat sampai ke pengadilan. Dan yang paling penting, ada yang namanya asas praduga tak bersalah. Artinya, secara hukum, Bahar Smith itu dianggap nggak bersalah sampai hakim ketok palu. Dia dan pengacaranya punya hak penuh buat ngebantah semua tuduhan. Dan, seperti yang bisa kita duga, begitu berita ini viral, media sosial langsung meledak. Nggak butuh waktu lama, kasus ini langsung membelah opini publik. Dan jadi perdebatan yang panas banget di dunia maya. Kalau kita lihat, secara garis besar publik itu kebagi dua. Ada kubu yang pengen proses hukum jalan terus, tegas, tanpa pandang bulu. Mereka ngelihat ini sebagai ujian buat penegakan hukum kita. Tapi di sisi lain, ada juga kubu yang lebih kalem, yang minta semua pihak buat nahan diri dulu, jangan main hakim sendiri, dan tunggu aja putusan pengadilan. Nah, perpecahan ini nunjukin betapa rumitnya posisi Bahar Smith di mata masyarakat. Oke, setelah status tersangka ditetapkan dan publik juga udah terbelah, sekarang semua mata tertuju pada satu pertanyaan besar. Terus kelanjutannya gimana nih drama hukum ini? Jalan cerita kasus ini tuh bisa punya beberapa cabang. Skenario pertama yang paling umum, berkasnya lengkap, dan kasus ini lanjut ke pengadilan. Tapi bisa juga ada skenario lain, misalnya ada upaya mediasi, atau mungkin justru ada bukti baru yang bisa mengubah arah penyidikan. Jadi masa depan kasus ini benar-benar masih jadi teka-teki. Nah, setelah kita lihat bareng-bareng kronologi dan proses hukumnya, sekarang giliran kami yang pengen dengar pendapat kalian. Menurut Anda, ini murni kasus kriminal biasa atau ada faktor-faktor lain yang ikut bermain di belakangnya? Coba deh, tulis pandangan Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe biar Anda nggak ketinggalan update terbaru kasus ini bareng kita. Makasih banyak udah nyimak.